Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, 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 pokoknya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faridan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Umunah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sebagai Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon dan pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, dan sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, dan sebagai penerima kuasa dari Ninidah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati sahabat yang Bapak Kabinda Nusa Tenggara Barat, Bapak Wahyu, yang saya hormati rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Wathon, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, yang saya hormati rekan-rekan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon di 28 provinsi, yang saya hormati rekan-rekan alumni Madrasah Salatiyah, yang saya hormati para mas'ul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah di Anjani, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi secara langsung setelah dan sedang adanya wabah COVID-19. Kita bisa mengadakan acara dengan tetap mengedepankan protokol COVID-19 seperti pesan dari Bapak Gubernur tadi. Alhamdulillah, semoga kita yang hadir di sini dijauhkan dari corona, dari COVID-19, kita dijauhkan dan kita selalu diberi kesehatan, keafiatan, dan tetap sami'na wa ta'na berjuang di Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, tahun ini kita mengadakan tidak 2 hari, kita mengadakan sehari sesuai hasil rapat bersama seluruh Masyaihul Ma'had. Kita mengadakan sehari. Tulab dan tolibat baru sudah kita instruksikan untuk dipotong rambutnya oleh orang tua. Sudah botak semua apa belum? Ya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, kita botak rame-rame. Ya. Alhamdulillah, tampi asih kepada pelunggu sami, para tamu undangan yang kayun hadir, kayu rauh pada hari ini. Yang akan berbicara sedikit saja, tidak banyak, karena kalau terlalu panjang nanti sampai sore. Ya, jadi kita singkat-singkat saja, paling 1 jam lah. Yang pertama yang bahas adalah akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena akhlak beliau, bukan karena nasab beliau, bukan karena keturunan beliau, bukan karena kecerdasan intelektualnya, tapi karena akhlaknya beliau. Kita sebagai
umat Nabi Muhammad SAW, ya harus mempunyai akhlak, harus mempunyai adab. Adab itu banyak macamnya, dari perilaku sehari-hari, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita harus memperhatikan. Kita harus mempunyai adab, khususnya para tulab dan tolibat dan seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik itu pengurus, baik itu masyayikh, baik itu saya sendiri dan semuanya, kita harus punya adab. Kita harus punya akhlak. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang paling hebat karena akhlaknya. Jadi mari kita contoh akhlak yang baik. Di dalam majelis dakwah Hamzah Nodi II dari sudah lama, dari masih di Panji Tilar sampai di Pajang, sampai di Ponpes Syekh Zainuddin di Anjani. Dan sekarang insyaallah majelis tetap berada di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani. Saya selalu bilang, apa-apa yang kita kerjakan, mulaikanlah dengan hati. Karena hati menggambarkan segala-galanya. Perkataan orang, baik buruknya, itulah gambaran hatinya. Perlakuan seorang, gerak-geriknya, itulah gambaran hatinya. Kalau hati orang itu baik, pasti perilakunya baik, pasti adabnya baik, pasti akhlaknya baik. Kalau hati orang itu jelek, iya jelas perilakunya jelek, perkataannya akan jelek. Bisa kita lihat dari ucapannya. Apakah ucapannya halus, ataukah ucapannya kasar, atau bagaimana? Ya, bisa kita perhatikan. Ya, tidak ada yang bisa lihat hati, tapi lihatlah perilakunya. Ya, jadi saya minta untuk anak-anakku, terutama yang tamat dan yang masih menuntut ilmu di sini, perhatikan, perbaiki hati kalian agar ucapan itu baik dan perilaku juga baik. Itu semuanya gambaran hati. Jadi kita melihat seseorang berbicara, di saat omongannya kasar, jelas hatinya tidak baik. Kalau orang itu omongannya baik, ya jelas hatinya baik. Paham? Harus kita paham. Kalau tidak paham, kembali sekolah TK. Ya. Ada yang paham, tapi pura-pura tidak paham. Kembali saja sekolah Taman Kanak-kanak Syekh Zainuddin. Ada Ibu Neng jadi kepala sekolahnya di situ. Ya, jadi mari kita perbaiki hati. Dari dulu saya bilang, dan saya selalu berbicara mengulang-ulang, mari dimulaikan dari hati, bukan niat. Hati jelek, niat baik belum tentu baik. Dimulai dari hati dulu. Kita niat baik, tapi perilaku bangsat, ya jelek. Jadi mari kita mulai dari hati kita, ya, mulai dari hati kita. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena akhlaknya, bukan karena nasabnya, bukan karena intelektualnya, bukan karena pintarnya berbicara, tapi karena akhlaknya dia dipuji. Karena akhlaknya. Mari kita berakhlak yang baik dalam hidup bermasyarakat, dalam berdampingan di masyarakat, dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat. Pernah saya jelasin di zikrol tahun lalu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa, ya diam saja. Jangan terlalu banyak celotehan yang tidak jelas. Dan seorang, ingat, kalau bahasa orang, mulutmu adalah dan pada sekolah lek kana. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada bisa tidaknya menjaga lisan. Marilah kita jaga lisan-lisan kita, berkatalah yang baik. Kita diberikan anggota tubuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Manusia diciptakan dengan sangat sempurna.
Tapi kesempurnaan itu semuanya milik Allah. Kita mencari kesempurnaan tidak ada. Cuma Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang sempurna adalah manusia. Manusia itu sudah yang paling sempurna. Jadi mari, ucapan-ucapan kita juga baik. Perkataan kita juga baik. Lisan kita dijaga dengan baik. Paham? Harus dengan baik. Manusia selama-lamanya manusia. Ya? Selama-lamanya manusia. Paham? Iya. Tidak bisa sekarang manusia besok jadi kedit tuh kayak yang terbang tuh tidak bisa. Kedit tidak bisa. Manusia ya manusia bukan kedit. Ya enggak? Ya enggak? Sekat pada berjawab berdengar atau kedok kan? Dengar. Iya, kita manusia. Apa kita burung? Apa kita kedit? Kita tetap selama-lamanya kita manusia. Hati-hati. Perilaku di dalam bergaul sehari-hari sesama tulab harus dijaga. Dari perkataan sederhana, saya ngambil contoh. Lah, mokoh menane jak onin. Apa jak kelorang? Itu kelihatannya sepele. Tapi itu perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh manusia. Mau orang gemuk, mau orang kurus, mau orang tinggi, mau orang pendek, ini ciptaan Allah. Nah, kelenge menane itu tidak baik juga. Kegagah menani kecemoh atau kena gagah pada lengeh. Apalagi tentu gagah. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal sepele sebenarnya itu harus kita perbaiki dari sekarang. Harus kita perbaiki. Dari perkataan sepele tadi itu. Semua kita harus perbaiki karena ya lisan itu menggambarkan hati seseorang, ya itulah dia. Jadi tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa. Ya, jadi manusia itu tetap manusia. Saya punya prinsip dalam hidup saya, berbuatlah yang baik, walau menerima perlakuan yang tidak baik. Itu prinsip saya hidup. Itu prinsip saya hidup. Pemenang sesungguhnya dalam kehidupan. Dengar ya. Pemenang sesungguhnya dalam hidup di dunia ini, karena kita hidup di dunia ini sementara, semua kita akan mati, semua kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang kita bawa itu amal kita. Pemenang sesungguhnya itu yang selalu tersenyum dalam segala keadaan. Yang selalu sejuk di tempat yang sangat panas. Yang selalu manis walaupun di tempat yang sangat pahit. Dan merasa kecil meskipun telah besar. Dan yang utama tetap tenang di tengah badai yang paling dahsyat sekalipun. Sering saya sampaikan di majelis, apapun kita temukan tetap senyum. Ya, medsos itu bukan tempat mengumbar. Jadi tulab dan tolibat, mari kita di kehidupan nyata saja. Kalau medsos itu kehidupan hayal sebenarnya. Yang nyata itu ya ini, terbedait, tengeraus, inilah yang nyata. Inilah yang nyata. Mari kita saling menjaga, saling menghargai, dan lain sebagainya. Di dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah, yang artinya, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap rendah nikmat yang telah dianugerahkan kepada kalian. Ya, jadi apapun yang kita terima di dunia ini, ya semuanya adalah anugerah, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, rezeki. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana kadar kita. Jadi tidak perlu kita ada iri dengan si A, dengan si B. Salarak batur seke kadu Honda, seke kadu sepeda, jak Honda kemudian aku jak sepeda. Jangan. Ya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu, ya kita harus syukuri. Syukur. Kita harus perbanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang utama.
Kita harus banyak-banyak bersyukur dari hal kecil saja. Arak batur beng permen, alhamdulillah. Selalu mengucap alhamdulillah. Hanya sebut permen cuma ya itu namanya rezeki. Sekecil apapun itu rezeki. Ya kita nikmati. Ya, mari kita jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus berdoa, saya mau ini, saya mau ini. Terlalu banyak keinginan. Lelah terdengar si Allah taala, engkau tepati. Ya? Jadi sewajarnya saja. Khairul umur ausatuha. Kesekan berjawab, khairul umur nun tan berjawab, demen dengar. Kalau di dalam wasiat ini Maulana Syekh yang bacakan sedikit, banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal ia di luar barisan, tidak seturut garis pimpinan. Wah, pada terbayat baru. Karena kak kita pada nurut ndek. Namun ndek jak doa-doa. Jemaah akhirat atau berdait di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sumpah baiat bukan dibuat oleh Umunah, bukan dibuat oleh Zainuddin Sani, tapi dibuat oleh pendiri Nahdlatul Wathon. Ini dah tercinta Al-Mafurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di dalam hadis juga yang diuraikan oleh hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kazaban ayu haddisa bikulli ma sami'ah. Seseorang bisa dikatakan pendusta dan pembohong jika membicarakan setiap apa yang didengar tanpa mencari kebenarannya. Nggih? Paham? Ya, seorang bisa dikatakan pendusta atau pembohong jika membicarakan setiap apa yang didengar tanpa mencari kebenarannya. Sila. Dari pertama majelis dakwah Masjid Nawawi 2 selalu tiang mengajak pelunggu sami untuk tetap berbaik sangka, untuk tetap menjaga hati, untuk memperbaiki hati. Silahkan diingat memorinya yang lama di majelis dakwah Hamzah Nawawi 2, terlebih lagi setelah Covid, lewat Nahdlatul Wathon official bisa didengar di sana, bisa disimak kembali. Selalu yang minta semuanya dimulaikan dari hati. Hati. Ndek nate manuk, nate manusia. Namun nate manuk gorok kelorang, meres. Ayah. Dan insya Allah hari ini semoga tidak ada halangan pengajian dari Syekh Mustafa Abu Zayan melalui online. Semoga semuanya lancar. Tadi banyak keluhan masalah suara, ya mungkin sinyal dan lain sebagainya. Ya. Yang nama kita manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang lihat yang mengijazah doa hari ini sangat banyak, khususnya yang wirid nur. Alhamdulillah wirid nur itu sangat baik. Sila kita semua tetap membacanya. Ya cuma perlu dibimbing, tidak bisa dilepas begitu saja. Karena yang perhatikan banyak dari tulab dan tolibat yang ikut tidak sadarkan diri dan lain sebagainya, ya mungkin terlalu menghayati atau bagaimana, tidak ngerti. Makanya harus dijaga oleh pelunggu sami yang membimbing dia pada malam Rabu. Dijaga bagaimana semuanya kondusif. Alhamdulillah Mahat bisa mengadakan acara zikrol walaupun orang tua tidak bisa hadir, tapi bisa dilihat dari semua penjuru itu dari Mekah dan lain sebagainya. Ya kita manfaatkanlah teknologi yang ada. Kita jangan gaptek dalam hal itu. Mari kita selangkah lebih maju. Walaupun kita sebagai santri, walaupun kita sebagai tulab, kita harus bisa
selangkah lebih maju dari yang lainnya. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada semua kita, bukan hanya tulab, semua kita yang mendengar di mana saja berada. Jagalah akhlak kita. Jagalah adab kita sesama manusia, khususnya akhlak dan adab kita kepada orang tua kita. Nanti yang yakin kita semua, pelunggu SAMI semua sudah diajar oleh orang tua bagaimana menjaga akhlak, bagaimana menjaga adab dengan baik. Oke? Hanya itu yang Tiang sampaikan, tidak perlu panjang-panjang. Kalau ada perkataan Tiang yang salah, Tiang minta maaf. Kalau pelunggu SAMI ada yang tersinggung, Tiang ucapkan alhamdulillah. Sampun nikah atur Tiang. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.